Selamat datang di Cabe Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update konten dari channel ini dan kami makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 4. Perkawinan Setan. Bab 3. Satria bangkit dari bangkunya dengan kesal. Ia yang sedang asyik makan jadi terkena imbas keributan orang. Bagaimana ini tidak membuat sang pemuda marah? Dengan langkah lebar, Satria bergegas menuju ke arah si pandit lalu menunjuk-nunjuk. Hei, manusia kurang asem, beraninya kamu melakukan ini padaku. Sekarang katakan, bagaimana kau akan bertanggung jawab? Pandit yang habis menghajar Aji menoleh pada Satria. Untuk sesaat, pria bermuka tirus ini seperti kehabisan kata-kata. Bagaimana tidak, baru kali ini ada orang yang berani mengomelinya karena terkena tumpahan lauk. Biasanya, jangankan ada yang mengomel karena terkena kuah dan lauk pauk, seandainya pandit menginjak muka orang lain ke tanah, asal tidak membunuhnya, maka orang itu malah harus berterima kasih padanya. Pandit menatap Satria lekat-lekat. Sekejap kemudian, pria ini tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak, pada saat ini, penampilan Satria sangat berantakan. Sebagian wajah Satria masih tertutup bumbu kacang, di pipi kirinya terdapat selembar daun sawi, dan matanya mengerjap-ngerjap seperti idiot karena perih terkena sambal. Belum lagi, celana depannya juga basah karena tersiram air kobokan. Posisi basah ini entah kenapa begitu pas, sehingga keadaan Satria mirip seperti pemuda idiot yang habis mengompol. Pemuda sinting dari mana yang bicara ini? Kata pandit sambil tertawa meremehkan. Lalu, sambil mengibaskan tangan, pria tirus ini melanjutkan. Nak, sebaiknya kau segera bersujud dan minta maaf pada ayahmu ini. Kemudian, merangkaklah keluar dari kedai, maka aku akan mengampuni selembar nyawa murahmu itu. Mendengar ucapan si pandit, Satria menganggukkan kepala tanda mengerti. Lalu, sambil menepuk tangan sekali, pemuda ini berkata, jika kau adalah ayahku, maka orang-orang pasti akan menuduh ibuku telah berselingkuh. Sebab, wajahku begitu tampan, sedangkan wajahmu begitu jelek. Bisa kubayangkan, bila kalian berjalan bersama, pasti orang-orang mengatakan bahwa di sini ada seorang nyonya, yang sedang berjalan ditemani penjaga kandang babinya, kan? Mata pandit melotot mendengar rentetan kalimat hinaan begini. Namun, belum sempat membalas, Satria sudah berjalan mendekat dan menepuk pundaknya sambil berkata, begini saja, antara kita berdua kan tak ada permusuhan, maka ku berikan tawaran menarik. Kau bersujud padaku 3 kali, panggil aku kakek, ganti kerugianku, lalu angkat pantat baumu itu pergi dari sini. Bagaimana? Tanya Satria sambil mengangkat kedua alisnya penuh harapan. Melihat kejadian ini, Gandarawa yang masih memegang lengan Galuh tertawa keras. Ia lalu berkata, Pandit, si badut ini tidak hanya memarahimu di depan umum, tapi juga menghinamu. Aku ingin tahu bagaimana kau mengatasinya. Hahaha. Mendengar sindiran Gandarawa, wajah pandit menjadi sangat jelek. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tak mau mengambilnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku yang bertindak kejam. Bentaknya geram. Kemudian, secepat kilat, pandit melayangkan tinju kanan, mengincar perut Satria yang masih berdiri tepat di hadapannya. 2. Tinju kanan itu menghantam telak ke perut Satria. Tak ayal, tubuh sang pemuda langsung mengkerut laksana udang. Satria yang tadi masih berdiri tegak di hadapan pandit menjadi membungkuk. Tangan kanannya memegangi perut, yang tampaknya terasa sangat melilit. Wajahnya juga menjadi merah, menampilkan ekspresi yang sangat jelek untuk dilihat. Melihat ini, pandit kembali tertawa keras. Hahaha. Hanya besar mulut, lihat ekspresi wajahmu ini, seperti orang yang melilit karena susah buang hajat, hahaha. Pada saat pandit tertawa lebar ini, tiba-tiba, huek, barangkali, karena mual setelah dipukul perutnya, Satria jadi muntah. Gumpalan daging sate, sup, bumbu kacang, dan nasi yang tadi telah ia makan jadi keluar semua. Sialnya, muntahan itu tepat mengenai wajah pandit, dan banyak pula yang kebetulan masuk ke dalam mulutnya saat sedang tertawa lebar. Tawa pandit langsung terhenti.
Wajahnya pucat, dan ekspresinya jadi begitu jelek. Ia buru-buru membuang wajah ke samping, mengelap muka dengan baju, dan meludah berkali-kali. Meski sudah berusaha, sebagian muntah Satria ada yang ia telan, dan walaupun merasa sangat mual, ia tak dapat mengeluarkannya kembali. Menyaksikan kejadian ini, sebagian orang yang masih di kedai hampir tak kuat menahan tawa. Karena tak ingin ketiban masalah, pengunjung yang tersisa bergegas keluar, sambil cekikikan menahan geli. Anwar yang berada di belakang juga melotot, "Busyat. Apes betul nasib bandit berwajah tirus itu. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya memakan muntah seseorang." Komentar bocah ini sambil menahan senyum kecut. Pandit yang sudah mengelap wajahnya meradang. "Babi, babi, babi," katanya sambil menjenggut baju Satria. "Kau pasti sengaja melakukannya, kan?" Satria mengangkat bahu, "Mana mungkin aku sengaja. Kau sendiri yang tiba-tiba memukul perutku, jadi wajar kalau tiba-tiba aku mual." Pandit mendengus dingin, "Bajingan kecil. Kau kira penjelasanmu berguna? Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Kujamin, kau akan." Ucapan Pandit terhenti. Saat ini, ia melihat bahwa wajah Satria kembali menjadi merah. Ekspresi sang pemuda juga sangat jelek, dengan mata yang melotot menahan sesuatu. Pandit buru-buru melepaskan Satria dan melompat mundur ke belakang. Bagaimanapun, ia tak ingin kembali terkena muntahan orang. Cukup sekali jatuh ke lubang, jangan dua kali. Satria yang sudah dilepaskan tampak berdiri sambil terhuyung sekali. Sekejap kemudian, sang pemuda mengelap dahinya sambil berkata, "Fuh, kupikir mau muntah lagi. Ternyata bukan. Syukurlah, syukurlah," ujar sang pemuda dengan wajah lega. Melihat adegan ini, wajah Pandit semakin gelap. Merasa dipermainkan, kesabarannya habis sudah. "Bajingan, kau harus mampus sekarang juga." Sambil berteriak, Pandit sudah menghunus goloknya. Ia melompat ke arah Satria, menyabetkan golok itu mengincar leher lawan. Melihat serangan ini, Satria hanya tersenyum meremehkan. Secara sembarangan, sang pemuda mengambil tusuk sate dari meja di sampingnya, lalu melemparkan benda itu ke arah lawan. Wut! Tusuk sate itu melesat dengan sangat deras, dan menghantam golok si Pandit. Terang! Golok yang terbuat dari baja itu bergetar hebat. Meski tak patah, tapi senjata ini terlihat memiliki gompalan yang cukup besar. Pandit masih terkesiap melihat kejadian ini. Matanya terbelalak karena tak percaya. Di momen ini, Satria bergerak cepat seakan tak ingin memberi kesempatan. Ia mengambil sesuatu dari meja sebelah, dan langsung melemparkannya ke wajah Pandit yang masih terbengong. Piar! Benda yang dilemparkan Satria kali ini adalah sebuah mangkuk kecil dari tanah liat. Mangkuk ini menghantam wajah Pandit dengan telak, dan menumpahkan segala isinya ke wajah pria tirus itu. "Pemuda kunyuk, kau pikir mangkuk kecil ini bisa melukaiku?" kata Pandit sambil menepuk dada dengan jumawa. Ia segera mengusap wajahnya beberapa kali. Namun, 2 nafas kemudian, Pandit merasakan ada yang tak beres. Wajahnya terasa sangat panas, dan matanya terasa sangat perih. Ia terus mengelap wajahnya dengan baju sambil terus mengerjapkan mata. "Bangsat, apa yang kau lemparkan padaku tadi? Jangan bilang itu mangkuk sambal," sentak Pandit emosi. Satria menyeringai, "Itu bukan sambal biasa. Itu adalah sambal pedas tingkat maksimal dengan puluhan cabai rawit setan, dari Bukit Tanah Tinggi." "Betul kan Pak?" Satria menoleh pada seorang pelayan yang sedang bersembunyi di balik meja depan. Pelayan itu mengeluarkan kepala dan menjawab, "Betul Raden. Sambal setan itu, saya yang buat. Meski demikian, saya sendiri tak sanggup memakannya walau sesuap." Pandit mendelik dan menoleh pada Pak Pelayan, "Karena kau yang membuat sambal jahanam itu, aku akan mengurusmu setelah membereskan pemuda tengik ini." Mendapat ancaman seperti ini, Pak Pelayan langsung kembali bersembunyi karena ketakutan, dan diam-diam merangkak keluar. Pada saat ini, Pandit kembali menyerang ke arah Satria. Ia menerjang sambil menyabetkan golok ke kanan dan kiri beberapa kali. Satria menghela napas pendek, waktu main-mainnya sudah selesai. "Kau tidur dulu sana." Sambil berkata,
Satria berkelebat cepat, dan tangan kirinya bergerak ke depan, menghantam dagu lawan. 2. Mendapat serangan telak begini, Pandit langsung hilang kesadaran. Tubuhnya seperti kain lusuh yang lemas dan terjerembab ke bumi, dan Titka bergerak lagi. Apakah mati atau tidak, masih belum diketahui. Melihat kejadian ini, mata Anwar yang sedang bersembunyi jadi melotot dengan mulut ternganga, busyat. Gerakan dari Raden Satria itu cepat sekali. Belum lagi tenaganya, hanya sekali hantam, bajingan tirus itu langsung hilang kesadaran. Kemudian, sebuah kilatan aneh berkelebat di kedua mata bocah laki-laki ini. Pada saat yang sama, Satria mengabaikan Pandit yang sudah tergeletak. Sang pemuda berdiri menantang sambil menunjuk pada Gandarawa. Monyet besar, lepaskan gadis itu dan angkat kakimu yang penuh bulu itu dari sini. Gandarawa yang sedari tadi hanya memperhatikan terlihat masih menenggak minuman keras. Dengan tatapan acuh tak acuh, pria besar ini berkata pada kawannya yang lain. Mukidi, urus pemuda tengik ini. Katakan padanya, meskipun dia adalah badut, dia tak memiliki panggung untuk berlagak di depanku. Pria bernama Mukidi ini mengangguk dan segera melompat ke depan. Dia adalah seorang pria bertubuh kekar. Kepalanya botak di depan, namun panjang di bagian belakang. Bocah tengik, kau berani menghajar kawanku sampai pingsan. Tentu seseorang harus bertanggung jawab, kan? Sekarang segera cium kedua telapak kaki bosku, kemudian patahkan tangan dan kakimu. Dengan begitu, aku akan membiarkanmu untuk merangkak keluar dari sini. Mendengar ini, Satria langsung menukas, aku juga punya penawaran untukmu. Bagaimana kalau kau segera patahkan kedua tanganmu, lalu cepat pergi sambil menendang pantat bosmu? Bagaimana, ide bagus, kan? Mendengar ini, Mukidi tak lagi berkata-kata. Ia langsung melakukan serangan pada Satria. Pria kekar ini terlihat seperti mengambil sesuatu dari balik baju, dan melemparkannya ke depan. Satria melihat bahwa lawan melakukan serangan dengan senjata rahasia. Berhubung di kedai ini masih ada beberapa orang, Satria tak ingin mengambil resiko dengan menangkis sembarangan. Bila tak hati-hati, pantulannya akan dapat mengenai siapa saja, termasuk Anwar. Oleh karena itu, Satria bergerak menuju ke pintu depan, lalu melenting ke udara, dan mendarat dengan mulus di halaman depan. Mukidi bukan tipe orang yang banyak bicara. Melihat Satria berhasil menghindar dan berpindah tempat, ia segera menyusul. Dengan sekali hentakan, Mukidi melesat ke depan dan mengarahkan cakarnya ke arah Satria. Kedua cakarnya samar-samar mengeluarkan getaran tipis, tanda bahwa keduanya telah dialiri tenaga dalam. Satria masih berdiri mematung di tempatnya. Meskipun serangan lawan mengarah deras padanya, sang pemuda terlihat tidak bergerak. Ketika serangan Mukidi hampir tiba, Satria menggeser badannya ke kanan satu langkah, lalu mengangkat lutut kanan. 2. Mukidi terhantam di perutnya, dan setelah berkelojotan sebentar, orang ini terdiam tak bergerak. Semua yang melihat peristiwa ini begitu terkejut. Gerakan Satria terlihat begitu sederhana dan biasa saja, namun sudah 2 kali dia dapat menumbangkan lawan, masing-masing hanya dalam satu serangan. Pada saat ini, Gandarawa akhirnya bangkit. Ia mendorong Galuh dengan kasar, membuat gadis bertubuh ramping itu langsung terdorong dan hampir menghantam meja. Beruntung Aji yang telah sedikit pulih segera melompat, dan menangkap calon istrinya itu. Gandarawa hanya melirik sekilas pada sepasang kekasih ini, dan tak mempedulikan keduanya, seakan-akan ia sedang melihat 2 ekor semut saja. Dengan langkah santai, Gandarawa berjalan keluar kedai. Tak butuh waktu lama, ia sudah menuruni anak tangga, dan kini berdiri 3 tombak di hadapan Satria. Harus diakui, setelah Gandarawa ini berdiri, barulah terlihat betapa tinggi besar badannya. Sosoknya seperti pohon beringin yang menjulang, nampak kokoh dan menggentarkan. Bahkan, Satria yang tergolong cukup tinggi, saat ini hanya sebatas dada Gandarawa saja. Satria menggelengkan kepala beberapa kali dan berujar, "Busyat. Badan orang ini sangat tinggi dan besar. Aku ingin tahu, berapa karung beras yang harus dia makan setiap harinya, hahaha." Gandarawa menatap Satria dengan tajam. Lalu dengan sikap angkuh, pria besar ini berkata, "Monyet kerdil,
aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau mencari-cari masalah denganku, apa kau punya 10 nyawa? Satria merentangkan tangan, monyet besar, bisa tidak bicara yang benar. Sejak kapan aku mencari masalah? Gara-gara siapa wajah dan pakaianku ini tersiram semua hidangan. Mataku perih karena sambal, gara-gara siapa ini? Ujar Satria sambil monyong-monyong bibirnya. Ekspresinya seperti seorang wanita yang gundah akibat telat datang bulan. Gandarawa mencabut golok besar yang ada di pinggangnya. Sambil memasang kuda-kuda, pria besar ini berkata, kau memang pandai bersilat lidah. Dari yang kulihat, kau sengaja tak menghindari insiden itu. Kau sengaja terkena tumpahan, agar punya alasan untuk mencampuri urusan kami, kan? Satria menyipitkan mata, kalau kau menyimpulkan seperti itu, meski aku membantah, kau tetap tak akan percaya, kan? Gandarawa menyeringai, benar, apapun yang kau katakan, semua tak ada gunanya bagiku. Kau adalah semut kecil yang merangkak di ujung jempol kakiku. Belum habis ucapan Gandarawa, bayangannya tiba-tiba telah menghilang. Dalam sekelip mata, sosok tinggi besar itu telah berada di depan Satria dan mengayunkan serangan. Wut! Golok besar itu menebas dengan cepat dari atas ke bawah, seakan hendak membelah Satria menjadi 2 bagian. Tak ingin mati muda, Satria menggeser badan ke samping kiri, sehingga tebasan golok itu berhasil dihindari dengan baik. Gagal pada serangan pertama, Gandarawa langsung menyusul dengan serangan kedua. Kali ini ia menebas ke samping kiri. Tebasan kedua ini juga lebih keras dan deras. Jika terkena, usus Satria bukan hanya akan ambrol, tapi juga badannya akan terpotong 2. Anwar yang melihat serangan ini sontak menutup mulut. Dalam pandangannya, Satria pasti akan tamat. Bagaimana tidak, serangan gorila itu begitu cepat, dan jarak antara keduanya juga begitu dekat. Namun yang terjadi kemudian sungguh di luar perkiraan. Bahkan Gandarawa sendiri tak menyangka sama sekali. Dengan enteng, Satria melenting ke atas setinggi setengah tombak, lalu satu tangannya menepuk kepala Gandarawa, sebelum akhirnya Satria memutar tubuh di udara 1 kali, dan mendarat 1 tombak di belakang lawan. Gandarawa memutar tubuh dengan geram. Seumur hidup, baru kali ini ia merasa sangat dipermainkan. Pria besar ini kemudian membuat sebuah kuda-kuda baru. Tangan kirinya bergerak dengan pola tertentu, seakan sedang menyiapkan sebuah serangan. Satria yang melihat ini menyipitkan mata. Samar-samar, hidung tajam sang pemuda mengendus sesuatu. Ia segera melompat mundur 2 tombak, dan memasang kuda-kuda. Percikan-percikan petir kecil mulai muncul di lengan kanan Satria. Sang pemuda mengatur napas, dan menyesuaikan diri dengan momentum lawan. Namun, pada saat ini tiba-tiba terdengar satu bentakan. Hentikan, siapa yang berani membuat keributan di wilayahku? Semua mata menoleh pada sumber suara. Pada saat ini, dari arah jalan depan, terlihat satu sosok berkuda muncul. Dia adalah seorang pria, usianya sekitar 30-an, dengan wajah tampan, tubuh tegap, dan berkarisma. Di belakangnya, terlihat ada selusin prajurit bersenjata lengkap. Gandarawa, beraninya kamu masih menghunus senjata di hadapan Adipati Merak Unggul. Bentak seorang prajurit marah. Gandarawa melirik sekilas pada Satria, dan langsung menyarungkan goloknya. Ia juga tak banyak bicara dan langsung pergi begitu saja. Hei, kurang ajar, mana sopan santunmu? Prajurit yang tadi bicara kembali marah melihat sikap Gandarawa. Prajurit ini baru hendak bergerak sambil menghunus keris saat sebuah suara kembali terdengar. Biarkan bandit itu pergi. Saat ini, yang terpenting adalah keributan sudah bisa diakhiri. Karena orang yang bicara ini adalah Adipati Merak Unggul sendiri, maka prajurit ini hanya bisa patuh tanpa membantah. Melihat yang datang ini adalah orang yang penting, kepala kedai langsung datang menghampiri. Tuan Adipati, selamat datang. Terima kasih sudah membantu untuk meredakan keributan. Jika tak ada Tuan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, ujar kepala kedai sambil membungkuk-bungkuk. Adipati Merak Unggul hanya mengangguk tipis. Ia melirik pada 2 sosok yang sedang tergeletak di tanah. Lalu ia menatap pada Satria sekilas dan berkata, "Anak muda, urusanmu di sini sudah selesai, kan?"
Mendengar pertanyaan ini, kening Satria agak mengernyit. Ia baru hendak mengatakan sesuatu saat melihat Anwar tiba-tiba menghampirinya. Maka sambil tersenyum, Satria berujar, "Tuan Adipati, terima kasih sudah menyelamatkan selembar nyawa saya ini. Jika Tuan tak menghentikan keributan, barangkali saya sudah tewas dengan badan penuh sayatan." Mendengar ucapan Satria, prajurit yang ada di belakang Adipati berkata dengan ketus, "Bukan barangkali, tapi pasti mampus kamu. Untung ada Tuan Adipati. Jika tidak, kamu akan mati tanpa memiliki mayat untuk dikuburkan." Mendengar ucapan prajurit ini, Satria memasang tampang ngeri. Lalu sambil mengibas-ngibaskan tangan, pemuda ini berkata, "Hi, mengerikan sekali. Tidak berani, tidak berani." Cih, prajurit itu mencibir sekali dan berlalu mengikuti sang Adipati masuk ke dalam kedai. Satria masih berdiri sambil memasang gestur sopan. Setelah rombongan Adipati masuk ke dalam semua, barulah Satria mengajak Anwar untuk pergi. Satria menuju tempat kudanya ditambatkan. Di sana sudah ada seorang pelayan Parubaya yang telah menunggunya. "Raden, terima kasih sudah menyelamatkan gadis tadi. Jika Raden tidak ikut campur, saya khawatir nasib gadis itu akan sama seperti dengan yang sudah-sudah," kata pelayan ini dengan wajah muram. Satria menepuk pundak pria ini dan berkata, "Paman, jangan terlalu dipikirkan. Semua memang sudah seharusnya." Satria kemudian merogoh sesuatu dari balik bajunya, "Ini pembayaran pesanan kami tadi. Sisanya, untuk paman saja." Pelayan ini menerima kepingan gabak yang disodorkan Satria dengan wajah penuh terima kasih. Satria dan Anwar menuntun kuda mereka keluar dari area kedai. Mereka menyusuri jalan dengan santai untuk beberapa saat. Kira-kira setengah pembakaran dupa kemudian, Satria dan Anwar menyingkir ke sisi jalan. Hal ini dikarenakan dari arah selatan, tampak melesat sebuah kereta kuda berwarna merah, yang dikawal oleh 5 orang penunggang kuda berpakaian hitam. Rombongan ini bergerak dengan cepat, dan arah yang dituju adalah kedai Cak Kadir. Kening Satria mengernyit dan menduga-duga ada sesuatu. Namun, pikiran Satria langsung buyar saat satu suara memanggil, "Tuan, tunggu sebentar." Bersambung.